Salam sehat untuk teman semua, semoga dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Yuk langsung ikuti ceritanya. Sabtu malam aku berangkat pulang kampung dari kota tempat aku bekerja menuju kampung halamanku dengan menaiki travel. Kebetulan hari Sabtu malam Minggu, jadi cukup penuh penumpang. Sesak sekali, penuh penumpang, sesak, panas lagi, ungkapku dalam hati. Aku duduk di kursi paling belakang yang berisi 3 orang. Samping kiriku ibu-ibu gembrot sehingga kursi ini bertambah sempit. Samping kananku seorang wanita tapi tak begitu jelas wajahnya karena ia sedang tertidur pulas dan menutupi wajahnya dengan masker, apalagi sambil menunduk. Perjalanan di malam hari membuatku merasa ngantuk. Karena seharian aku tak sempat istirahat, setelah pulang kerja langsung menyiapkan perbekalan yang harus aku bawa, dan setengah jam kemudian travel pun sudah menjemputku di halaman. Makanya sekarang aku jadi ngantuk dan tanpa sadar aku sudah tertidur dengan leleapnya. Biasalah tertidur dalam kendaraan, goyang sana goyang sini hingga tak sengaja aku bersandar pada bahu wanita sebelah kananku hingga ia merasa tak nyaman dan terbangun. "Mas, halo mas," tegur wanita itu. "Oh, maaf ya tante, aku nggak sengaja," jawabku malu-malu. Dengan raut sedikit cemberut si tante itu melihatku, tapi kuperhatikan sepintas tante ini memiliki paras yang cantik dengan bibir yang sensual. Namun setelah kejadian itu, si tante ternyata tertidur pulas kembali sambil sedikit mendengkur. Mungkin ia juga terlalu lelah dan tak kuasa menahan ngantuknya. Dari situlah muncul ideku untuk iseng kepadanya. Sengaja siku tangan kananku nempel di bagian depannya. Tetapi tiba-tiba malah muncul pikiran yang aneh. Pelan dan lirih, tanganku bergerak sendiri. Aku emang cukup lama tidak nyalurin hasrat setelah yang terakhir dengan Bu Ambar yang saat ini sedang pulang kampung, juga dengan Bu Lucy yang saat ini suaminya lagi ada di rumah sepulang dari merantau jadi TKI. Ketika mobil gas stabil, pas sopir ngerem mendadak, semua penumpang pun berteriak karena kaget. Saat itu pula si tante terbangun dan ikut kaget juga. Tanpa sengaja tante memegang erat tangan kabanku, dan ketika pas sopir ngerem mendadak lagi, tante ini langsung tersungkur ke depan. Aku tersenyum kecil menyaksikan itu. "Kenapa mas tersenyum? Emangnya ada yang lucu?" tanya tante itu agak sewot. "Bukan gitu teh, maaf itu lihat tangan tante." Sambil kutunjuk tangan yang masih memegang erat di lengan kananku. Iya, tutur tante itu sambil tersipu malu. Dari sinilah awal mula aku berkenalan dengan tante sambil berjabat tangan. Ternyata namanya Tante Amelia. Jadi sekarang aku panggil ia dengan Tante Amel saja. Wanita yang berusia 10 tahun di atasku, atau berumur sekitar 38 tahun. Tante Amel tinggal dan bekerja di kota yang sama denganku sebagai pegawai di restoran. Akhirnya dengan perkenalan ini membuatku semakin dekat dengannya. "Oh ya? Aku sendiri punya nama Andito, biasa dipanggil Dito. Umur 28 tahun, dan belum berkeluarga, tapi jujur sudah bukan JJK lagi, aku bekerja di perusahaan air minum sebagai pengawas produksi." "Tante mau balik kemana nih?" tanyaku. "Kalau mau, nanti bisa kok aku antar pakai motor. Karena kalau jam segini belum ada ojek. Kebetulan di dekat sini aku punya teman, dan bisa aku pinjem buat nganterin tante." Kataku sok menawarkan diri. "Aduh mas, nggak usah repot-repot, emang di rumah gak ada yang nunggui mas?" tanya Tante Amel dengan senyum yang mulai pecah. "Ada sih yang nunggu, tapi ayah dan ibuku, aku masih single teh, santai aja. Yang penting tante aman di perjalanan, kan sekarang banyak kejadian yang aneh-aneh gitu." Jelasku sok ngerti situasi. Mas Dito nakut-nakut ini. "Ya udah mas ambil itu motornya, aku tunggu di sini saja." Ucap Tante Amel yang nampak mulai terpengaruh dengan ucapanku. Tanpa sepengetahuan Tante Amel, aku pun berusaha mencari sewa motor malam itu, karena sebenarnya aku gak ada teman di daerah sini.
semua itu aku lakukan sekedar agar bisa selalu dekat dengan Tante Amel. Beruntung, setelah nego dengan tukang ojek pangkalan, aku pun dapat sewa motor. Kami pun segera beranjak ke kampung Tante Amel yang jaraknya sekitar 5 kilo dari pertigaan tempat kami turun dari travel. Jalan yang naik turun dan berbelok-belok, karena berada di daerah pegunungan, membuat perjalanan kami di tengah malam itu terasa asik dan menciptakan gelora tersendiri dalam hatiku. Kami ngobrol semakin nyaman meski berkenalan baru beberapa jam yang lalu, ternyata Tante Amel pun orangnya cepat akrab dan terbuka. Tante Amel aku bonceng dan tangannya mendekap peyutku karena takut terjatuh. Sehingga begitu memasuki jalan yang berbelok-belok, terasa ada yang menempel di punggungku, yang aku pastikan itu adalah barang istimewa bawaan Tante Amel, sehingga udara yang dingin malam itu pun menjadi tidak terasa. Bahkan, aku berharap rumah Tante Amel bisa lebih jauh lagi biar aku bisa lebih lama membersamai Tante Amel yang udah bikin otakku makin berfantasi yang indah-indah. Sekitar jam 12 malam, kami tiba di rumah Tante Amel yang ternyata ia tinggal sendirian di rumah itu. Ada satu rumah yang menempel di samping rumah Tante Amel, yang ternyata itu adalah rumah orang tuanya. Aku duduk di ruang tamu sambil beristirahat, secangkir kopi dan cemilan pun disuguhkan untukku. Kami duduk bersama dan berbincang tentang kehidupan masing-masing. Aku tak menduga jika perkenalan yang sesaat saja bisa mengakrabkan kami dalam waktu yang sesingkat ini. 30 menit berlalu, aku pamit untuk kembali ke pertigaan awal, dan melanjutkan perjalanan ke rumahku yang masih sekitar 1 jam lagi. Maaf Tante, sekarang udah larut malam, aku pamit pulang ya. Ucapku sambil menatap wajahnya. Sebenarnya terjadi peperangan batin yang aku rasakan antara pulang dengan berharap Tante Amel akan memberi tumpangan untuk menginap di rumahnya. Tetapi aku tetap menjaga image agar aku tidak dinilai laki-laki gak sopan. Mas, ini sudah larut malam, bahkan sudah menjelang pagi, kenapa gak nginap di rumahku saja? Jangan mas, aku khawatir di perjalanan, khususnya yang melintasi hutan dan perladangan, nanti kalau terjadi apa-apa aku jadi repot juga. Kata Tante Amel seperti meyakinkan aku bahwa aku memang diberi kesempatan oleh Tante Amel. Untuk sekedar basa-basi, terus aku ngomong begini. Terus gimana ya teh? Aku gak enak sih, takutnya dikira ada apa-apa aku dan Tante. Ya sudah, itu urusan nanti saja, sekarang silahkan Mas Dito mandi dulu saja biar terasa segar, nanti gantian dengan aku. Ucapan yang terdengar tulus dari Tante Amel, yang makin menambah kemantapan hatiku bahwa kali ini aku akan nginap di rumahnya. Tengah malam gini harus mandi teh, apa gak dingin banget gitu? Tanyaku pingin ngundang reaksinya. Ya gitu deh, tapi abis mandi tetap akan terasa segar, bahkan akan mendapat kehangatan. Jawabnya yang bikin aku mikir. Apa? Kehangatan. Dan tanpa kusadari aku tanya begini, emang Tante Amel butuh kehangatan? Sayang, Tante Amel seolah gak mendengarkan ucapanku, kemudian aku langsung nyelonong begitu saja masuk ke KMR Memendi. Setelah kami selesai membersihkan diri, aku pun duduk santai di ruang tamu sambil minum kopi untuk menghilangkan hawa dingin khas pegunungan. Sejenak aku terpana saat Tante Amel keluar dari KMR dengan memakai das 30 fish berwarna krem muda, menjadikan samar-samar terlihat keindahan alam pegunungan, serta lembah yang subur ditumbuhi tebelnya rerumputan. Sekarang aku benar-benar tahu bagaimana bentuk keaslian dari Tante Amel. Meski sudah zandia dengan anak satu, tetapi emsi punya yang dibanggakan. Itu mah tak kalah sama Tante Ambar, maupun Tante Lucy. Lamunanku, halo Mas Dito, kok bengong sih? Tegurnya, hehe, iya teh, abis terfana lihat ada yang menarik di depanku, heran pula nih, kok suami Tante gak bersyukur ia punya istri yang beginian. Jawabku setengah kaget dan tiba-tiba nirocos ngungkapin curhatan. Ah, bisa aja Mas Dito ngegombalnya. Jawab Tante Amel dengan tersenyum malu tapi ada kebanggaan terpancar dari sorot matanya.
Oh ya, Mas Dito sendiri kemana sih pecernya? Tanya Tante Amel kemudian. Lagi males pekeran aja teh, karena saat ini lagi ada promosi jabatan, sehingga aku lagi fokus kerja dulu. Jawabku beralasan. Lagian, aku gak mau pekeran, maunya yang langsung bisa kunikahin aja teh. Jawabku meyakinkan. Ih, masak si laki-laki sekelas Mas Dito belum punya calon. Selanya, ya gitu deh, kan tampang dan kedudukan belum menjamin akan cepat dapat pasangan teh. Sepanjang ngobrol kami duduk saling berhadapan. Ada yang kuperhatikan dari cara duduk dan cara memandang Tante Amel kepadaku. Sesekali Tante Amel memperhatikan aku yang sesekali kerepotan memperbaiki posisi antena yang nampaknya tak mau diajak bersabar. Kuperhatikan pula Tante Amel juga sering mengembuskan nafasnya, serta membasahi BBR-nya, gambaran gejolak dari dalam jiwanya. Kami pun sesaat diam tanpa kata. Sudah ya Mas, aku ke KMR istirahat dulu. Mas Dito juga boleh istirahat di KMR sebelah. Pintanya. Kami pun masuk ke KMR masing-masing yang bersebelahan tetapi tanpa ada plafonnya, sehingga suara-suara dari KMR sebelah pun bisa terdengar. 30 menit berikutnya, saat mataku masih belum mau aku pejamkan, ku dengar suara-suara aneh dan kadang menyebut namaku. Ak, Mas Dito, ak, Mas Dito, kenapa sih Mas Dito gak mau nolongin aku? Berkali-kali suara itu aku dengar. Semula aku bingung dan penasaran, padahal gak ada rumah di kanan kiri, kecuali rumah ortunya. Beberapa kali suara itu aku dengar lagi, tapi kali ini aku memberanikan diri untuk membuka KMR Tante Amel untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tante kenapa ya, sakitkah? Tanyaku. Iya mas, Tante sakit. Jawabnya dan langsung minta aku pegang keningnya. Bukan mas, bukan kening yang atas. Serunya. Lah, emangnya keningnya ada berapa teh? Tanyaku sok gak mudeng. Tante Amel gak jawab, tapi langsung mengarahkan ke suatu tempat yang gelap, tersembunyi, dan penuh misteri, yang ternyata jalannya cukup diceks oleh genangan air. Jadi aku harus berenang mengarungi danau ini. Tanyaku sambil mengulur waktu. Iya, tapi jangan pakai lama, nanti keburu danaunya kering kembali. Dan begitulah, sampai akhirnya pagi-pagi aku ditelepon tukang ojek untuk segera ngembalikan motornya, karena perjanjian hanya 2 jam tapi molor sampai 5 jam. Tapi gak apalah, oke pak, nanti kekurangan sewanya akan aku tambahi saat motor aku kembalikan. Jawabku di telepon. Tapi bukan soal motor yang jadi fokusku, melainkan aku semakin berat hati untuk ninggalin Tante Amel yang kini terus merajuk pingin mengulang dan mengulang lagi. Oke, semua ini bisa dilanjut saat kita kembali ke kota nanti. Aku akan nemui Tante Amel tiap ada waktu luang nanti. Begitulah janjiku saat itu, dan baru Tante Amel rela melevasku untuk melanjutkan perjalanan ke kampung ortuku. Info terakhirnya, hingga saat ini aku dan Tante Amel masih berhubungan baik-baik saja, tetapi kami belum berani mengambil keputusan untuk ke depannya. Biarlah nanti waktu dan situasi yang akan mengujinya. Sekian dan terima kasih.